Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini benar dengan Mas Hansdi ya? Iya Pak, betul. Ya, baik. Jadi di sini Mas Hansdi saya undang ya untuk mengikuti kegiatan virtual ini dengan saya. Nah, Mas Hansdi sudah tahu belum nanti kegiatannya ini ada apa gitu? Belum Pak, masih belum Belum tahu. tahu. Ya, Belum. jadi gini Mas, kita ini akan melakukan proses konseling. Sebelumnya Mas Hansdi sudah kenal saya kan? Ya, Pak Adin ya? Ya, betul ya. Jadi kan saya sebagai guru BK di SMA ini, saya mengundang Mas Hasdi untuk mengikuti sebuah proses konseling. Nah, di sini Mas Hasdi nggak usah takut, nggak usah kayak bagaimana perasaannya itu cemas atau hal lainnya, santai saja di sini. Karena kan ini sebuah kayak ada sharing-sharing gitu ya Mas. Nah, jadi proses konseling ini Mas Hasdi sudah pernah mengikuti belum? Apa sudah tahu apa itu konseling? Belum Pak, belum pernah ikut konseling saya. Belum pernah ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa konseling ini yaitu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk mengentaskan suatu permasalahannya yang sedang dihadapi. Jadi di sini nanti saya akan membantu untuk menyelesaikan masalahnya Mas Hasdi. Nah, untuk mencapai sebuah keberhasilan atau mengentaskan dari permasalahan yang sedang dihadapi di sini. Itu Mas untuk proses konseling. Nah, mungkin dirasa terkait hakikat konselingnya sudah saya jelaskan. Apakah sudah paham, Mas? Baik Pak, sudah mulai paham saya. Ya, jadi sudah mulai tahu ya kegiatannya hari ini apa tentang kita bertemu ini. Iya Pak, Apa, Mas? jadi pada kegiatan kali ini Bapak akan memberikan bantuan kepada saya untuk memecahkan permasalahan yang mungkin sedang saya hadapi. Ya, Seperti itu Pak. ya betul. Jadi inilah proses konseling. Nah, dalam proses konseling ini nanti kita akan menggunakan asas. Jadi dalam konseling ini semuanya terjaminlah aman, rahasia itu. Nah, asas-asas yang kita gunakan kali ini yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan. Nah, yang perlu saya jelaskan juga untuk asas kerahasiaan yang dimana nanti ketika Mas Hadi menyampaikan masalahnya dan kita bahas bersama itu nanti akan dijaga kerahasiaan yang sedang dihadapi permasalahannya Mas Hadi, nggak akan bocor kemana-mana, nggak mungkin saya akan membicarakan ke temannya Mas Hadi ataupun ke publik lainnya. Nah, untuk asas kesukarelaan di sini kan Mas Hadi saya undang kemarin kita sudah buat jadwal ya Mas. Kan saya menghubungi Mas Hadi untuk mengikuti proses pertemuan kali ini. Nah, Mas Hadi ini secara sukarela untuk mau mengikuti proses konseling kali ini tanpa ada suatu paksaan apapun. Di sini Mas Hadi merasa terpaksa enggak? Atau secara Enggak Pak, sukarela? sukarela Pak saya ke sini. Ya, baik. Lalu untuk yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini yaitu yang dimaksudkan yaitu Mas Hasdi secara terbuka menyampaikan masalahnya tanpa ada hal yang ditutup-tutupi karena ini untuk mencapai keberhasilan dalam mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi Mas Hasdi. Nah, itu tadi gambaran dari hakikat konseling kelompok, konseling individu maupun asas-asas yang kita gunakan. Nah, dalam konseling individu ini kita akan untuk mencapai suatu permasalahan. Nah, mungkin dirasa Mas Hasdi sudah ada gambaran belum mempunyai dalam diri Mas Hasdi itu merasa ada yang bermasalah nggak? Sampai kenapa saya undang itu? Jadi gimana ya Pak? Saya cerita dulu ya Pak ini. Ya, ini sebutkan dulu aja Mas. Punya masalah nggak kira-kira gitu? Kayaknya ada. Nah, berarti masih kayaknya ini Mas Hasdi belum menemukan apa sebenarnya permasalahan yang sedang dihadapi Mas Hasdi ya. Baik, karena Iya. dirasa Mas Haji mempunyai permasalahan, patut kita bahas ya Mas untuk mengikuti proses konseling. Jadi sebelum menginjak ke prosesnya, kita perlu mengadakan kontrak waktu dulu. Nah, untuk kesepakatan bersama kan menurut Mas Hasdi, alangkah baiknya kita melakukan proses konseling ini berapa menit Mas waktunya kira-kira? Kalau 15 menit cukup nggak Pak? Oh ya, jadi Mas Hadi meminta 15 menit. Baik,
karena Mas Hadi meminta 15 menit dan ini di pertemuan pertama, jika nanti dalam 15 menit di pertemuan pertama ini dirasa kurang masalahnya kurang selesai, nanti kita bisa atur ulang jadwalnya ya. Ya Pak, baik. Ya, baik, dari serangkaian di awal ini sudah disampaikan, kontrak waktu juga sudah jelas, maka kita langsung ke proses konselingnya. Jadi Mas Hasti tadi sudah merasakan kayak permasalahan, namun kayak apa ya masalah yang ada dalam diri saya gitu ya Mas? Iya. Nah, ini Mas, perlu saya jelaskan dalam konseling ini kan Mas Hasti saya undang tentunya dalam proses konseling. Konseling kan ini membahas tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi dalam data yang saya pegang ini di guru BK kan setiap ini ada guru mata pelajaran yang menyampaikan kepada saya bahwasanya Mas Hasti ini ketika diberikan tugas maupun pekerjaan itu sering menunda-nunda pekerjaan dan sehingga dalam waktu deadline pengumpulan tugas itu kadang terlambat melewati dari deadline. Itu Mas, apakah dari apa yang saya sampaikan ini benar Mas menurut Mas Hasti? Ya, gimana ya Pak? Ya ada betulnya Pak sebenarnya. Ya, jadi dirasa Mas Hadi betul ya apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran dan apa yang sudah saya sampaikan langsung ke Mas Hadi. Iya Pak, betul Pak. Nah, dari permasalahan yang mungkin saya sampaikan ini menurut Mas Hadi suatu masalah nggak jadi? Iya Pak, jadi karena itu saya lambat mengumpulkan tugas itu jadi nilai saya itu berkurang Pak, nggak sesuai dengan target dari guru. Nah, jadi di awal ini Mas Hadi sebenarnya sudah mulai sadar ya. Baru awal ini sudah mulai menyadari bahwa dalam melakukan menunda-nunda tugas, lalu mengerjakan tugasnya kelewat, itu kan bisa berpengaruh ke nilai juga ya. Nah, coba ceritakan sedikit Mas, kenapa kok bisa menunda-nunda gitu? Atau sampai kelewat deadline pekerjaannya itu? Ini ya, sebelumnya kan saat ini kan lagi pandemi Pak, terus Ya, proses pembelajarannya kan menjadi daring seperti ini. ya, Mungkin kan terus tugas-tugas yang diberikan guru itu juga mengikuti dikirim lewat media sosial seperti grup WA, email, dan lain-lainnya. ya, Kalau dari saya itu mungkin dengan metode pembelajaran yang seperti ini itu saya kayak kesulitan mengikuti Pak. Jadi ya, mungkin di tempat saya itu kan terkendala jaringan sinyal. Jadi ya, kalau mau kayak mengerjakan terus mau mengirim tugas itu kan butuh sinyal yang baik. Sedangkan di tempat saya itu susah sekali Pak sinyalnya. Jadi mungkin tugas itu dikirim ya Pak. Itu saya mau download tugas itu aja kayak susah banget Pak. Jadi ya. waktu saya itu habis untuk mau download tugas itu saja. Nanti belum pengerjaannya, belum mau mengumpulkan lagi tuh cari sinyal lagi untuk mengupload tugasnya. Jadi saya itu sering kayak menunda tugas itu karena itu Pak, kendala sinyal itu. Oh ya, ya. Jadi Mas Hasti ini sebenarnya mengikuti pembelajaran, namun dalam ketika ada tugas maupun ada info-info terkait pembelajaran itu Mas Hasti terkendala dalam sinyal ya. Iya Pak, betul. Nah, baik. Karena kan sudah pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan ini kan sudah berjalan beberapa bulan ini ya, hampir 1 tahun. Nah, itu mungkin kan Mas Handi tentunya sudah mulai bisa menyesuaikan pembelajaran daring. Tentunya kan dalam waktu 1 tahun ini kan enggak waktu yang sebentar ya, Mas, sebenarnya kalau dihitung-hitung. Lalu kalau sudah tahu di daerahnya Mas Handi itu terkendala dalam sinyal, apakah Mas Handi sudah sebenarnya tuh berusaha untuk tetap mengikuti pembelajaran gitu? Ya tetap Pak, saya tetap kayak berusaha cari sinyal atau cari-cari tempat yang dikiranya ada sinyal itu. Tapi kan jadinya kayak pembelajaran saya malah nggak di rumah Pak. Jadi di luar rumah cari tempat yang agak tinggi mungkin untuk cari sinyal seperti itu. Nah, jadi Mas Hadi ini mempunyai usaha ya untuk bagaimana bisa mengikuti pembelajaran? Iya, ada Pak.
Nah, baik, jadi tetap mengusahakan bagaimana bisa tetap mengikuti pembelajaran. Namun, Mas Hasdi sempat menyampaikan nggak kalau semisal, deadline-nya nanti jam 10 tapi kelewat. Nah, itu kan karena Mas Hasdi kelewatnya itu kan terkendala sinyalnya. Mas Hasdi menyampaikan nggak ke gurunya itu? Saya kadang ya mau menyampaikan Pak, tapi kadang juga enggak. Nanti Oh. takut kayak gurunya itu enggak percaya gitu. Oh ya, Alasan jadi karena ada laporan ini, mungkin ya Mas Hasdi nggak konfirmasi itu sehingga kayak gurunya kan nggak tahu sebenarnya apa permasalahannya Mas Hasdi itu karena terkendala sinyal sehingga kan guru kayak, "Kok Mas Hasdi ini sering terlambat mengumpulkan, terus tugasnya ditunda-tunda." Itu kan jadi kayak tanggapannya guru kan jadi masalah sehingga kan lapor ke saya sebagai guru BK kan perlu, ranahnya konselor atau guru BK di sini kan untuk membantulah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Jadi karena, ini saya sudah mendapatkan informasi langsung dari Mas Hasdi, coba nanti bisa saya komunikasikan dengan guru mata pelajaran sehingga tidak mempengaruhi bisa ke nilai ya, Mas. Tapi tetap harus diusahakan, tetap semangat belajar itu, Mas. Nah, lalu menurut Mas Hasdi selain dari kayak mencari WiFi ataupun belajar keluar, ada solusi lain nggak menurut Mas Hasdi itu? mungkin gimana ya Pak? Nanti saya mau kayak ganti kartu kartu provider saya Pak. Ini kan saya pakai pakai Tri. Nah, itu Ya. kan biar murah, tapi sinyalnya itu kadang baik, kadang jelek. Mungkin nanti mau saya ganti aja yang sinyalnya stabil gitu Pak. Oh ya, nah itu kan Tapi bisa agak Mas, mencari kartu provider yang sesuai dengan, wilayah Mas Hasdi. Nah, coba dululah kalau semisal itu berjalan kan nantinya, pembelajaran Mas Hasdi kan juga efektif, nggak terlambat-terlambat lagi, toh bisa memahami, bisa lebih komunikatif dan interaktif lagi dalam pembelajaran kan lebih enak, pemahamannya juga enak, enjoy gitu kan. Betul nggak Mas Hasdi? Iya Pak, betul. Nanti saya mau ganti kartu provider itu Pak. Nah, baik, lalu untuk kedepannya kan Mas Hadi ini sudah sadar, lalu kapan Mas mulainya bisa untuk mengubah agar bisa lebih aktif lagi pembelajarannya? Untuk mengatasi dari ini, terkendala sinyal ini? Mungkin setelah pertemuan ini saya mau kayak nabung lah Pak. Jadi setiap minggu itu saya sisihkan berapa rupiah gitu nanti buat saya beli itu kartu provider sama kuota internetnya. Seperti itu. Oh ya, terkait, apa, paketan itu sebenarnya kan sudah dapat dari pemerintah ya, Mas? Oh ya, itu nomor saya nggak kedaftar ya Pak. Saya lupa mau ngasih nomor ke sekolah. Jadi belum Oh. terdaftar. Oh ya, coba nanti dikomunikasikan dengan guru sekolah. Nanti bisa mendaftarkanlah untuk didaftarkan dalam paket bantuan pemerintah itu ya, kuota. Oh iya Pak. Ya nanti coba cek ulang Pak. Ya, baik. Karena ini waktunya juga sudah mulai hampir selesai, jadi menurut Mas Hadi dalam permasalahan di pertemuan pertama ini apa yang dirasakan, Mas? Dengan adanya pertemuan konseling yang pertama ini mungkin saya akhirnya bisa mengetahui jadi sumber permasalahan saya itu tadi kan pertama karena sinyal, terus jadi tugas saya itu telat mengumpulkan. Kemudian saya juga nggak konfirmasi ke guru kelas saya kalau sebenarnya tugas saya itu sudah selesai, namun dalam pengiriman atau itu terkendala sinyal. Jadi kak guru saya itu nggak tahu kalau permasalahan saya itu dari sinyal itu. Mungkin itu Pak. Terus untuk apa solusi yang akan saya tempuh itu tadi Pak seperti ganti kartu provider sama mungkin nanti mau saya daftarkan ulang lagi kartu saya agar mendapatkan kuota bantuan dari pemerintah. Ya, baik. Jadi di sini kan Mas Hadi sudah mulai timbul rasa kesadaran dalam diri, permasalahannya kan sudah diketahui apa apa ya yang tadi kan di awal Mas Hadi belum tahu permasalahannya, terus di sini dalam proses konseling Mas Hadi sudah mengetahui apa permasalahannya sehingga sudah juga tahu apa solusi yang cocok untuk dirinya Mas Hadi. Nah, di sini kan waktunya kita sudah kontrak. Nah, apakah untuk proses konseling kali ini bisa diakhiri?
Boleh Pak, mungkin sudah bisa diakhiri. Nah, baik karena proses konseling kali ini bisa diakhiri. Namun apabila di kemudian hari masanya ketika kayaknya masih dirasa permasalahannya kurang terselesaikan, bisa menghubungi Bapak untuk melakukan proses konseling selanjutnya. Begitu ya, Mas? Baik Pak, siap. Nah, baik karena dirasa sudah cukup, pertemuan kali ini bisa Bapak akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.